Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi aslaha ad-dhamair wa naqa as-sarair wa hadallahu qalba al-ha'ir ila at-tariqi awla al-basair. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Anqal alamin sariratan wa azkahum sirratan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi tabi'in lisan yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ayyuhal ikhwan, usikum wa nafsi bittaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul 'azim. Puji dan syukur kita senantiasa panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat yang dilimpahkannya kepada kita, sehingga kita dapat beribadah mengabdi kepadanya setiap waktu demi menggapai ridha-Nya. Dalam kesempatan yang mulia ini, marilah kita terus-menerus berusaha meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan kita semua pada derajat yang Dia ridhoi di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah ma'asyikum rahimakumullah. Tepat tanggal 1 Januari 2025 kemarin juga masuknya bulan Rajab. Bulan Rajab adalah salah satu atau dari 4 bulan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bulan suci atau bulan haram. Lalu apa keistimewaan bulan Rajab? Tentu selain kita ketahui bahwa setelah bulan Rajab kemudian ada bulan Sya'ban, kemudian sampailah kita insyaallah kepada bulan Ramadan. Kita dianjurkan untuk terus dan banyak berdoa di dalam bulan Ramadan. Dan salah satu doa yang dianjurkan dalam bulan Rajab adalah Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, lalu sampaikan umur kami, sampaikan kami untuk bisa masuk ke dalam bulan Ramadan. Jamaah rahimakumullah, salah satu peristiwa yang ada di bulan Rajab, dan ini juga terkait dengan kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita. Di dalam bulan Rajab ada peristiwa Isra dan Mi'raj, atau di akhir bulan Rajab terjadilah peristiwa itu. Buah dari peristiwa Isra Mi'raj itu diwajibkanlah kepada kita untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu yang diperintahkan langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad, yang dibebankan kepada kita tanpa melalui wahyu dari malaikat Jibril. Artinya kita melaksanakan sholat karena yang merupakan perintah Allah dan agama yang wajib kita penuhi. Meskipun jelas tahu bahwa sholat memiliki banyak waktu sekali manfaat, lalu mengapa tugas ini dibebankan kepada kita? Tentu dibebankan kepada kita dan kita melaksanakannya karena upaya atau salah satu bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan perintahnya. Sifat sholat 5 waktu atau sholat wajib yang diperintahkan kepada kita, yang turun langsung atau ibadah ini turun langsung atau perintah ini disampaikan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad tanpa perantara wahyu. Selain itu, sholat adalah ibadah yang tidak bisa diganti dan tergantikan.
Bahkan kalau kita sengaja meninggalkannya pun kita wajib untuk mengqadahnya atau menggantinya. Ibadah sholat selain menjadi kewajiban bagi kita, tentu banyak hikmah yang ada di dalam setiap bacaan dan gerakannya. Ibadah sholat adalah ibadah yang kita tidak bisa tinggalkan dalam kondisi apapun. Fakirkah kita, miskinkah kita, kayakah kita, sederhanakah kita, ibadah sholat tidak bisa tinggalkan dalam kondisi itu. Bahkan dalam kondisi sehatkah kita, sakitkah kita, tetap kita di dalam kita melaksanakan kewajiban sholat. Dalam diamkah kita, dalam perjalanankah kita, tetap wajib melaksanakan sholat. Bahkan agar terhindar kita atau ada celah untuk kita meninggalkan, di dalam bahasa fikih selalu ada kemudahan atau rukhsah yang didapat agar kita tetap menjalankan sholat. Tidak bisa berdiri, bisa kita duduk. Tidak bisa duduk, kita pun bisa dengan cara berbaring, bahkan dengan isyarat sekalipun. Dalam keadaan tua, muda, setelah balik wajib untuk kita sholat. Bahkan dalam perjalanan pun sholat itu masih kita diwajibkan atas kita. Bisa dalam bentuk jamak, baik jamak yang didahulukan atau jamak yang diakhirkan, bahkan bisa kita qosorkan. Beginilah kemudahan-kemudahan yang diberikan agama Islam kepada kita atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sungguh perintah ini tidak bisa sekali-kali kita tinggalkan. Jamaah rahimakumullah. Selain itu, sholat memiliki makna sholatun yang di dalam akar etimologi bahasa Arab memiliki makna yang bermakna bersambung atau menyambung, sebagai halnya silaturrahim. Kemudian sholat memiliki rukun makna dan akar yang sama, yaitu berhubungan. Jadi sesungguhnya sholat ini adalah upaya, kewajiban kita tetap menjaga hubungan kita selama hidup, dari pagi sampai ketemu pagi lagi, dari kita beraktif bangun tidur sampai tidur lagi. Hubungan itu tetap terjaga melalui sholat. Jamaah rahimakumullah, salah satu ciri penting salat adalah menghilangkan kealpaan. Malapetaka terbesar bagi mereka yang mengikuti atau yang sedang dalam menjalankan kebenaran apabila ia melupakan tujuan penciptaan dan tenggelam dalam kehidupan material dan kesenangan sesaat. Padahal salat dilakukan pada waktu yang berbeda-beda, waktu dan dalam setiap situasi. Hal ini dilakukan beberapa kali sehari dan malam, terus-menerus memperingatkan manusia dan mengingatkannya tentang tujuan penghambaan, tujuan penciptaan di manusia, dan mengingatkan tentang bagaimana sebenarnya posisi makhluk yang hidup di dunia ini atas kewajibannya terhadap hak dari Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun pada hakikatnya harus dipahami bahwa sesungguhnya sholat itu banyak juga keberkahan yang terdapat di dalamnya. Seperti kita terus akan menjaga hubungan kita, dengan menjaga hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, otomatis kita menjadi mengingat kepadanya, mendatangkan ketenangan, terhindar dari kelalaian dan keburukan dan sebagainya. Namun jika dalam suatu hal tersebut tidak tercapai, atau sebagian hasil tersebut tercapai bukan melalui sholat, maka kita tidak boleh mengesampingkannya dan menganggapnya sia-sia. Karena tindakan seperti itu sama saja dengan menentang perintah Allah dan melawan penghambaan kita sebagai hambanya yang telah diciptakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Alif Lam Mim, kitab
Al-Quran tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Jadi orang-orang yang melakukan sholat adalah orang-orang allazina yu'minuna billah, yang beriman kepada Allah lalu mendirikan sholat. Jadi jika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap kewajiban sholat melekat pada kita. Bahkan dalam satu hadis disebutkan amalan yang paling pertama dihisab kelak di yaumil hisab adalah as-sholat. Jadi sholat adalah amalan yang paling pertama ditanya kepada kita. Jamaah rahimakumullah, tentu kita tidak boleh lalai terhadap kewajiban kita ini, terutama sholat. Sengaja pun kita tinggalkan, harus tetap kita ganti atau kita qada. Kita harus ingat tentang bagaimana penciptaan kita di dunia ini. Salah satu kisah yang ada di dalam karya Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Kimia Sa'adah, bahwasanya kita tidak boleh lalai akan kehidupan dunia ini. Seorang lelaki di gurun yang kehausan sedang mencari air. Tiba-tiba dia melihat di belakangnya ada seekor singa menghampirinya. Ketakutan dan mulai melarikan diri. Tetapi kecepatan lelaki malang tersebut tidak lebih cepat dari singa dan tidak dapat berlindung dari kejaran singa ke tempat yang lebih aman. Tiba-tiba sebuah sumur muncul di depannya. Pria itu masuk ke dalam sumur karena dia takut dengan singa. Setelah beberapa saat sambil menenangkan nafasnya, dia melihat ke dasar sumur. Ada seekor ular besar yang membuka mulutnya sedang menunggu pria itu jatuh lalu menelannya. Dia sangat ketakutan, lalu melihat batang pohon lalu memegangnya. Saat sedang bergantung, dia juga melihat ada dua ekor tikus, satu putih dan satu lain hitam, sedang mengunyah akar dari batang pohon tempat dia bergantung. Yang lambat laun akan mengurangi kekuatan pohon tersebut karena akarnya semakin tercerabut, yang menyebabkan lelaki tersebut akan jatuh ke mulut ular yang sedang menganga tadi. Akar tanaman dan pria itu akan jatuh ke mulut ular besar tadi. Oleh karena itu, dia mencari solusi lain. Ketika tiba-tiba melihat sebuah lubang, ada seekor lebah telah memberikan madu murni. Pria itu merogoh ke dalam lubang dan memakan madu murni darinya. Madu itu begitu lezat sehingga memabukkan lelaki itu, sehingga dia tidak ingat singa yang sempat mengejarnya. Lupa mulut ular yang menganga, bahkan dua ekor tikus hitam putih yang sedang mengerap dan mengunyah akar. Jamaah rahimakumullah, ini adalah kisah kita. Dalam kisah ini seperti singa adalah simbol kematian selalu mengikuti kita, dan kita akan mencari perlindungan di tempat yang memungkinkan kematian tidak menemukan kita. Dan mulut ular adalah kuburan yang selalu menganga dan siap menerima kita dimanapun dan kapanpun. Akar tumbuhan adalah hidup kita yang telah kita lewati agar kita tidak terjerumus ke dalam mulut ular besar tadi, yaitu kuburan. Dan dua tikus hitam putih adalah siang dan malam yang terus-menerus beredar dan memperpendek hidup kita, yang masing-masing memotong waktu hidup kita lalu jatuh ke dalam mulut ular besar. Dan madu itulah kenikmatan dunia yang telah membuat kita mabuk dan pingsan, sehingga kita melupakan kematian singa, dan kuburan mulut naga, dan kubur yang berkurang akar, dan malam tikus hitam, dan siang tikus putih datang dan pergi. Oleh karena itu, menurut Al-Quran, banyak orang terjebak dalam tujuan-tujuan yang tidak penting dan bernilai atau sia-sia. Sedangkan tujuan hidup haruslah akhirat, karena apapun yang dilakukan seseorang dunia, ia akan memetik buahnya di akhirat dan menemukan perbuatan dan amalnya di akhirat yang sudah menjadi bagian dari kepribadiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadul karim malikul barra'ufur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah ala ihsani wa syukra ala taufiqi wa imtinani
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله بما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسولك وملائكته المقربين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن ذكر الصلوات بالتابع الله بإحسان يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين واتقن أعداء الدين ولكلمتك إلى يوم الدين اللهم ارفعنا البلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والجهل ما ظهر منها وبطن من بلدنا هذه من تونسيا خاصة وبسائر بلدان المسلمين عامة ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على ما يزدكم وجزاكم الله خيرا.